Diklarifikasi, si Bahar mengatakan kalau dia keturunan ke-38, sedangkan bapaknya masih 33, nggak diklarifikasi. Yang diklarifikasi dianya dari 29 ke 38. Bapak masih tetap 33. Bapak 33, anak 38. Beda 5 generasi lagi. Kalau yang pertama, si Bahar itu lebih tua dari bapaknya 5 generasi ke atas. Sedangkan setelah klarifikasi, Bahar itu jarak dia dengan bapaknya 5 generasi ke bawah. Bapaknya 33. Sedangkan anaknya 38. 33 ke 38 berapa itu? 34, 35, 36, 37, 38. 5 generasi. Bahar lebih tua lebih muda 5 generasi dari bapaknya. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Belum lagi ketika umat mendesak, rakyat mendesak, mana foto bersama Bapak. Robito berani desak nggak? Nggak berani. Mereka mana berani ke si Bahar? Padahal Bahar tidak pintar. Setengah pintar pun tidak. Tidak. Ya. Jadi kalau kepleset lidah satu kali itu wajar. Walaupun tidak masuk akal sebenarnya kepleset lidahnya. Karena katanya baru bangun tidur. Gimana ceritanya bangun tidur itu di persidangan? Itu di persidangan itu dia ngomong 29. Waktu itu ana baru bangun tidur katanya. Tuh. Di persidangan kok bangun tidur? Udah beberapa jam sebelum itu udah berhujah di situ, adu argumen di situ. Bahkan sebelum masuk ruang sidang udah bangun dulu dong. Udah siap-siap dulu dong, udah ketemu kuasa hukum dulu dong. Masa baru bangun tidur? Pun kalau bangun tidur, udah sering saya sampaikan. Misal saya dibangunin, tiba-tiba ada pendataan. Dibangunin sama adik saya misalnya, atau sama teman saya. Bro, bangun bro, kenapa? Itu ada RT datang, kenapa? Dia nanya, kamu anak keberapa? Udah anak ke-1, udah. Saya nggak akan lupa itu. Saya anak pertama. Tuh. Nggak mungkin saya bilang, saya anak ke-30. Serius ya? Kenapa emang? Tadi bilang anak ke-30? Waktu itu tadi Anda baru bangun tidur. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bangun tidur, dibangunin lagi ngantuk banget. Bangun dulu, ada RT tuh, ada RW tuh. Ngapain mereka? Nanya, kamu anak keberapa di keluarga? Pertama, udah. Paling gitu. Lah si Bahar, gimana ceritanya bangun tidur itu di persidangan? Woi, pembual, pembohong, pendusta. Topik, takut kau sama si Bahar? Jangkrik takut lah. Emang jangkrik bisa apa, Pik? Tapi oke lah. Dia klarifikasi menjadi keturunan ke-38. Ke-38. Bapak dia masih tetap keturunan ke-33. Kapan ketemunya itu? Bapak keturunan ke-33, harusnya anak ke-34. Dari berapa kali dia terpleset? Ya. Dari berapa kali dia terpleset, mulai dari 28, 29, 38, gak ada yang nyambung ke bapaknya. Bung Lubis mengatakan, fakta yang terjadi adalah ada referensinya, berdasarkan penelitian ilmiah, dan lagi-lagi yang menguji sesuatu itu ilmiah atau tidak ilmiah. Serahkan ke bidangnya, ke ahlinya. Harusnya ketika itu, waktu itu anak ngomong keturunan 29, anak baru bangun tidur. Yang benar itu anak keturunan ke-34, karena bapak anak ke-33. Kalau gitu masih masuk akal, dia ingat bapak dia. Bapak dia pun dia nggak ingat. Dari 29 lari ke 28, kemudian ke 38. Kapan ke-34-nya? Bapak lu 33. Woi, kok lu 29? Kok lu 28? Kok lu 38? Bapak lu 33, harusnya lu 34. Jadi itu liciknya si Bahar. Dan banyak kelicikan-kelicikan dia lainnya. Banyak itu. Banyak. Ya. Yang mana ketika dia coba untuk memprovokasi orang lewat kelicikannya, bagi orang yang berakal sehat,
dia sedang menonton sebuah ketololan yang dipublikasikan. Bagi orang yang berakal cerdas, dia akan sadar kalau dia sedang menonton pertunjukan kedunguan dari seorang badut. Itu. Tapi bagi orang yang otaknya dipantat, bagi dia itu adalah sabda, perkataan mulia dari manusia suci yang dia kagumi. Seterang benderang apapun kesalahannya, akan tetap tidak bisa menerima kesalahan tersebut. Jelas ya? Jelas guys, jelas dong, masa nggak jelas? Salam dari Ciputat Bang, siap. Coba ada nggak mereka berani? Ada nggak dari pihak Robito berani mengklarifikasi hal tersebut di publik? Seperti yang saya katakan tadi, kalau cuma satu kali silap, kalau cuma satu kali salah, itu wajar. Itu wajar. Kepleset lidah lah gitu, itu wajar. Ya walaupun nggak masuk akal, masa keturunan dia sendiri dia nggak tahu? Nasab sendiri loh, nasab sendiri. Selagi orangnya masih waras, belum gila, ditanya nasab, insya Allah dia nggak akan lupa. Nggak akan. Kamu anak keberapa? Anak pertama. Itu adik kamu yang namanya si ini anak keberapa? Anak kedua. Hafal. Hafal saya. Ya, hafal saya. Adik saya paling kecil yang 1,5 tahun pernah mondok di tempat Subahar itu anak kelima. Hafal saya. Bukan anak, belum anak saya. Dan di sini saya ingin titip pesan, ya. Secara khusus, tolong kalian sampaikan pesan ini kepada si Rizik yang katanya imam besar itu ya. Beberapa bulan lalu kan dia membuat pembelaan habis-habisan kepada Habib Utsman bin Yahya sang mufti Batavia Antek Belanda, mencoba melakukan pemutarbalikan fakta untuk memperbaiki nama leluhur mereka. Tolong bilang ke Rizik supaya dia membuat pembahasan seputar daripada doa Utsman bin Yahya. Coba, apakah doa tersebut masih bagian dari strategi? Mendoakan semoga Ratu Wilhelmina panjang umur, sehat selalu, kerajaannya makmur, bersinar, mendapat hasil bumi, hasil tambang. Misalkan, kalau itu beliau itu merupakan seorang akademisi, Kiai Imaduddin Utsman, seorang akademisi dan itu merupakan tesis, maka kampus yang menguji, kampus bukan kebodohan yang memuji. Karena pantas Imam Syafi'i bilang, saya mampu berhujah dengan 10 orang alim, tapi saya tidak mampu berhujah dengan 1 orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh tidak paham akan landasan ilmu. Dan saya nggak bilang Taufik bodoh. Nggak hanya saja dalam hal ini, Taufik tidak pintar. Setengah pintar juga tidak, sangat tidak. Ujar Bung Lubis. Gimana itu? Rizik gimana itu? Bentar. Roasting juga novel Ali Idrus yang ngata-ngatain iblis. Mereka semua itu sama. Sama, ujung-ujungnya iklan, ngendorse, ya. Ngendorse. Giliran diminta pertanggungjawaban nasab, sampai saat ini diam. Paling jurusnya apa? Itu cuma nyari masyhur, nyari tenar, nyari viral. Sama dengan para doboler yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya, dulu pertama kali itu Gus Idris yang sangat viral ya waktu itu. Walaupun sebelumnya Bang TJ udah ada ngebahas sebelum itu, tapi tidak seviral ketika kisruh dengan Gus Idris. Apa jawabannya? Itu cuma numpang viral aja, cari sensasi, pansos segala macam. Pansos, cari viral, nyari syuhroh dan segala macam. Habis itu mulai ke pojok, ujung-ujungnya janganlah membuka aib saudaramu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Udah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
Wallahi, sumpah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.